Saudara-saudara, atas nama Lintas Tokoh Banten menolak kehadiran PIK 2 dan PSN di negeri Banten, dan kami tidak mau dijajah. Hari ini membuktikan bahwa kami siap berhadapan dengan resiko apapun. Sampai titik darah penghabisan, kami tetap menolak. Terima kasih. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah kita aturkan, yang atas izinnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga izin kumpul dari Allah ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan hal-hal yang perlu kita kerjakan, yang menjadi tanggung jawab kita di dunia saat ini. Bapak Ibu sekalian, tadi Ustadz Sobri Lubis, Ustadz Munarman sudah menjelaskan begitu banyak tentang masalah PIK dan segala macam secara umum. Sekarang saya mau bicara secara fokus ke PIK 2. Ya, walaupun tadi sudah disinggung. Begini Pak, PIK 2 ini jelas proyek ilegal yang dilakukan oleh pengusaha atau pengembang rakus serakah. Tadi Pak Munarman juga katakan, ini proyek ilegal, liar oleh orang rakus dan serakah. Dan dia ini bisa seperti ini karena didukung oleh banyak pengkhianat pejabat dan aparat kita sendiri. Saya berani katakan nih, pengkhianat itu ada di BPN, abdesi, polisi. Biar tahu jelas. Dan ini sudah disuarakan sejak 6 bulan yang lalu. Dan gerakan untuk menyelesaikan lambat sekali. Pada cuci maki orang-orang kayak saya gini, kayak teman-teman saya, sindiran udah banyak. Dari situ yang kita bisa simpulkan, manusia-manusia serakah rakus ini dan pejabat pengkhianat ini tidak bisa kita sindir dengan cara-cara yang disampaikan oleh Pak Munarman tadi. Diberitahu ini melanggar hukum, ini salah, nanti kau masuk neraka. Diperlukan tindakan nyata fisik oleh rakyat. Diperlukan kekuatan nyata oleh rakyat. Kenapa kita lakukan? Pemerintah yang kita pilih tidak bela kita. Perwakilan kita di DPR tidak bela kita. Lupa tadi saya. Dan proyek tadi silahkan dilakukan. Tapi menindas rakyat kecil. Betul? Menindas rakyat kecil dengan sangat biadab dan sangat licik, sangat kejam. Kalau saya ceritakan bagaimana licik, biadab dan kejamnya, panjang sekali ceritanya sih. Tapi saya yakin Bapak Ibu tahu sudah. Tapi kami aktivis ini bukan karena kita ini cari pekerjaan, kita juga punya pekerjaan. Tapi sebagai manusia beragama, kami tidak bisa melihat saudara kami di sebelah kami, depan mata kami dijolimi oleh orang. Itu semuanya. Dan faktanya memang sekarang mulai bergerak, persoalan ini sudah mulai bergerak karena kekuatan rakyat. Bukan karena pemahaman para pengusaha rakus tadi, bukan karena pemahaman para pejabat dan aparatur tadi, tidak. Semua itu karena kita. Tapi hasilnya masih seperti ini. Karena itu kita perlu meningkatkan upaya kita lebih keras lagi, lebih solid lagi. Lebih solid lagi. Saya katakan demikian ini, saya pernah nantang dan nyindir untuk mengetahui siapa yang memerintahkan buat pagar laut, siapa yang membiayai, siapa yang mengerjakan, siapa yang berpartisipasi lain. Satu hari aja kita semua tahu, bisa tahu. Tahu kita? Enggak perlu berminggu-minggu. Ini udah berminggu-minggu. Ada menteri bilang belum tahu,
Bahkan dulu di sini pejabat gubernur provinsi Banten ditanya ulama, nggak tahu saya masalah itu. Betul? Itu omong kosong semua. Itu semua omong kosong. Tapi itu semua akibat kuatnya duit pengembang. Itu akibat kuatnya duit pengembang rakus dari Agung Sedayu Group dengan bosnya yang namanya Aguan. Nah, sekarang kepada kita semua, bapak-bapak, terutama yang jadi korban, kita dosa kalau membiarkan itu berkembang. Karena akan apa? Kalau biarkan itu berkembang, sekarang dia akan membinasakan itu tadi, nelayan dan petani yang ada di tempat itu. Kemudian berikutnya kita juga tak bertanggung jawab terhadap anak cucu kita. Yang ketiga, kalau dibiarkan pagar laut dan pengurukan jadi negara dalam negara itu. Pola ini dilakukan oleh negara asing, terutama Cina, udah di mana-mana. Contoh Singapura. Waktu merdeka tahun 65, Melayunya itu ada 60 atau 70%. Sekarang tinggal 12%. Tibet itu negara berdiri sendiri, banyak masuk pekerja Cina, buntutnya Tibet jadi negara Cina. Belum ada lagi ada pecahan Rusia, Turkmenistan Timur, Sri Lanka juga, di beberapa negara di Afrika. Dan itu memang udah kelakuan manusia kalau kuat, bukan anak Cina saya. Dulu orang kulit putih membinasakan Indian di Amerika, betul? Karena kita penduduknya mungkin lemah, kulit putih menguasai Australia, aborigin disapu bersih. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Karena itu tadi kita kumpul bukan mau ngomong ini. Saya sebetulnya mau ngomong masalah PIK 2 itu membutuhkan kekuatan rakyat, membutuhkan suara rakyat. Serentak sama-sama. Karena itu kita akan ada aksi unjuk rasa damai. Nanti mungkin secara teknis Pak Marwan akan jelaskan. Tapi di situ kami butuh rakyat kumpul sebanyak-banyaknya. Kemudian kita publikasikan, kita viralkan, biar dunia tahu. Biar dunia tahu rakyat Banten menolak yang namanya perampasan lahan di Tangerang Utara, termasuk sebagian Serang. Karena kalau kita ngomong sendiri aja, yang ngomong paling-paling Marwan Batubara, Sunarko, mungkin dibilang Pak Munarman, itu aja orangnya katanya. Karena kita kebanyakan takut. Kenapa kok kita harus takut? Tadi ngelihat dari sisi agama, Pak Ustadz maupun Pak Munarwan udah nyampaikan, mempertahankan, menjaga hak kita itu adalah kewajiban. Ada kewajiban. Saya cuman mau mengajak, kalau bapak-bapak sekarang hadir terbatas, ajak yang lain. Itu kewajiban kita. Yang kita hadapin ini, dia sudah terlalu lama bermain di sana. Udah 2 tahun. Pagar itu udah 2 tahun lebih, tapi lepas dari pengawasan kita. Baru 6 bulan ini Pak Said Didu membongkar kebusukan itu. Mudah-mudahan termasuk menteri-menterinya memberi dukungan, sampai pengkhianat yang paling bawah yaitu preman yang nggak tahu diri tadi. Ya, di tengah-tengah itu ada kepolisian, abdesi, BPN, udah nggak usah diceritakan lah hal seperti itu. Saya yakin bapak-bapak tahu kalau ini memang tindakan liar yang sangat jolim. Tadi dibilangkan sama Pak Munarman, yang namanya proyek strategis nasional itu ada apa? Ekotourism Park. Sekarang di PIK 2 sana udah dibangun hotel puluhan tingkat, rumah. Dia pagar yang dampaknya yang di kampung
di Kampung Muara atau kampung apa itu, ditulis oleh Said Didu, ada 6 tahun rakyat yang 6 tahun tinggal di terowongan Gaza. Saya akan tanya, di mana ada orang yang tinggal Gaza? Iya tuh Pak, di pinggir pagar itu seperti terowongan Gaza, nggak bisa kemana-mana, hujan dikit banjir katanya. Itu ada 200 kepala keluarga yang mengalami dampak akibat kebiadaban tadi ini. Nah, itu membutuhkan bantuan kita. Nah, karena itu kita mau unjuk rasa damai hanya untuk menunjukkan aspirasi kepada pemerintah, semua aparat, hatinya kembali yang sudah jadi batu itu kembali hidup lagi terhadap penindasan yang dirasakan oleh rakyat. Apalagi dasar-dasar hukumnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Munarman, kita cukup kuat, tinggal nyali kita. Dan isinya Banten ini saya tahu pendekar dan ulama. Pak, saya 10 tahun di Banten, Pak. Saya 10 tahun di Banten. 81, 88 saya di Banten, 98, 2000 saya di Banten. 98, 2000 saya komandan di taman sana. Saya bersihkan preman ada di Banten. Mohon maaf. Tentunya saya minta restu dari para tokoh agama yang di tempat itu. Kalau enggak berani saya. Betul Pak, itu preman. Nah, kali ini kita juga ngadepin preman berseragam sama preman bermobil mewah. Nggak usah takut. Nah, karena itu secara teknis apa yang akan kita lakukan nanti setelah ini akan dijelaskan secara rinci mungkin oleh Pak Marwan Batubara. Saya nyampaikan tadi. Saya tadi mungkin Pak Ustadz Sobri, Pak Ustadz Munarman agak luas. Saya khusus ke situ saja. Dan langsung saya katakan siapa teman dan siapa lawan di lapangan. Siapa teman? Karena kalau kita mau bertempur kita harus tahu siapa lawan kita dan berapa kekuatan kita. Baru kita maju. Ya kan? Nah, makanya saya to the point, saya sampaikan ini. Secara teknis kegiatan besok apa yang kami harapkan nanti disampaikan, dan pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita sadari bahwa negara kita ini P2PSN itu istilahnya itu hanya sebagian kecil dari permasalahan tanah di Indonesia. Kalau istilah orang-orang pinter itu hanya fenomena gunung es yang nongol sedikit 1/10, 9/10 masih tertutup. Ya, ini terjadi di Kerawang, terjadi di Surabaya, terjadi di Kalimantan Timur, di Sumatera Utara, di Lampung, di Rempang. Dan data kemarin yang saya baca, kita sebenarnya sakit hati sebagai pribumi. 80% tanah produktif di Indonesia dikuasai oleh oligark Cina sebagian besar. Yang 20% itu dibagi 280 juta orang Indonesia. Bayangkan aja kerakusan itu. Apa kita mau diam saja? Kita ngomong ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada saudara kita dijolimi, sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara yang kita terima dari orang tua kita. Jangan sampai pecah belah, sebagai tanggung jawab kelangsungan anak cucu kita, supaya di akhirat nanti kita bebas dengan tuntutan-tuntutan itu. Mungkin itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.